Pak Marwanto, ini pokoknya kalau ngobrol sama Bapak ini nggak akan ada habisnya, Pak. Tapi karena waktu kita ini juga terbatas, tinggal mungkin 25 menit. Sementara masih ada dua hal yang perlu saya ketahui juga dari Bapak terkait pengalaman dan tugas Bapak di lembaga yang berada di luar Kementerian Keuangan, Pak. Yang pertama adalah EDB, Pak. Yang kedua adalah tugas Bapak di Badan Supervisi Bank Indonesia tadi, karena menyinggung soal kebijakan fiskal, kemudian Bapak juga masuk ke Bank Indonesia untuk melihat mungkin ada hal yang bisa diceritakan nanti di sana. Tapi saya ingin dengar dulu yang pertama, Pak. Ketika Bapak ini, seingat saya nih Pak, karena waktu saya masih di DJPU, setiap kali ada proses seleksi ya, eksekutif director kan selalu dibentuk panitia seleksi nih Pak. Ada suatu masa, karena waktu di DJPU itu ada satu kolega saya yang sangat eager sekali untuk bisa turut serta gitu, sehingga berapa kali mencoba di sana. Dan pada suatu masa ketika ini, seingat saya Pak Ketua Panselnya waktu itu Pak Marwanto nih Pak. Dan ini menarik karena kemudian banyak gurauan yang beredar juga itu. Karena ketika proses seleksi yang dilakukan, yang diketuai oleh Bapak, ketika pada akhirnya yang ditunjuk sebagai eksekutif director di EDB itu ternyata adalah ketua panselnya tuh. Jadi kawan-kawan tuh banyak yang, oh ini pasti ini sekali ya, menarik sekali ketika ketua panselnya mengumumkan. Jadi yang lulus dalam seleksi ini adalah saya. Nah, ini yang ingin kita ketahui Pak, cerita di balik itu, karena pemahaman saya, karena itu memang terjadi ketika saya juga ditunjuk, itu adalah yang memegang otoritas itu kan Menteri Keuangan Pak, sebagai the ultimate shareholder kita atau pimpinan kita gitu. Nah, ketika itu terjadi sebetulnya apa yang ini Pak yang mendasari? Jadi, iya, menarik Pak. Ini memang belum semua orang tahu, tetapi yang tidak tahu kan menimbulkan pemahaman yang tidak terlalu tepat. Sebetulnya itu berangkat dari reformasi birokrasi yang kita lakukan, Pak. Saya tahun 2007 Pak, itu kan diangkat jadi staf ahli. Dan pada saat itu kita memulai reformasi birokrasi. Dan saya punya pengalaman yang luar biasa pada saat membantu Bu Sri Mulyani untuk melakukan reform ini, karena kita berada pada suatu wilayah di mana silo-silo itu sangat kuat sekali Pak. Yang namanya Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai itu menjadi sangat dominan mewarnai Kementerian Keuangan. Nah, pada saat pajak sama bea cukai salah, dalam tanda petik ya Pak ya, itu juga kemudian mewarnai seluruh Kementerian Keuangan. Dan pada saat itu sempat pada suatu kesempatan di tahun 1985 kan bea cukai dirumahkan supaya terputus praktek-praktek yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan. Dan kemudian dihidupkan kembali setelah 3 tahun. Nah, Pak, pengalaman reformasi itu membawa beberapa perubahan yang sangat mendasar di Kementerian Keuangan. Dan kita menjadi pionir Pak, terus terang pada saat itu. Kita beruntung punya the top leader yang luar biasa, Bu Sri Mulyani, yang punya pengalaman internasional, dan kemudian beliau juga punya pengalaman-pengalaman di dalam membangun sebuah efisiensi dan bagaimana membangun trust dalam sebuah kementerian. Nah, akhirnya kan reformasi birokrasi itu dimulai dari kelembagaannya dulu ditata, kemudian bisnis prosesnya itu ditata, kemudian pengembangan SDM-nya ditata, dan menjadi Kementerian Keuangan yang sekarang. Nah, pada saat itu sebetulnya pemilihan Executive Director yang kosong itu di Bank Dunia dan ADB, Pak, di ADB. Nah, pada saat itu kita ingin menunjukkan, we have the business process yang sangat kredibel. Jadi pada saat memilih calon-calon kandidat itu melalui proses kita open bidding tapi internal Pak. Ada dari luar juga sih.
siapa yang mau berkeinginan, tapi syaratnya ditentukan. Nah, kemudian dikirim semua. Nah, saya karena sebagai ketua pelaksana harian tim reformasi, saya lah yang ditugaskan menjadi kepala pansel, ketua pansel. Tetapi kemudian kan ada Pak Sekjen, ada Bu Menteri waktu itu. Nah, pansel itu lebih banyak merancang gitu bagaimana proses yang akan dilakukan. Dan itu standar lah Pak ya, ada tes tertulis, ada tes soft kompetensi, kemudian ada wawancara. Nah, pada saat wawancara ini Pak, kita melibatkan tokoh-tokoh yang kita pandang memiliki pengalaman internasional. Jadi waktu itu ada Pak Mar'i Muhammad, kemudian Pak Hadi Sutrisno itu yang orang CPIS, kemudian beberapa ID, ada Pak Yannes Hutagalung, kemudian ada beberapa tokoh yang lain gitu ya. Kita mintakan mewawancara dari kandidat-kandidat yang ada, Pak Bima, waktu itu diwawancara, kemudian ada 5 kandidat yang sudah diwawancara oleh tokoh-tokoh. Pak Mar'i aja wawancara kan berarti udah jago Pak itu. Kemudian Pak Hadi Susastro udah jadi jago, udah 5 kita ambil untuk Bank Dunia sama untuk ADB. Kita sampaikan ke Bu Menteri. Nah, Bu Menteri waktu itu Pak Anggito kepala BKF Pak, kepala BKF, dan itu menjadi sebuah peristiwa yang menarik karena waktu kami ajukan Bu Menteri menerima dan kemudian saya pelajari dulu ya. Beberapa hari kemudian beliau mengajak bertemu dan ada Pak Sekjen, ada saya. Dan pertanyaan beliau pertama begini, ini Menteri Keuangan punya prerogatif nggak untuk memilih? Loh Bu, ini justru proses terakhir adalah karena ini adalah mewakili pemerintah, dalam hal ini yang diwakili oleh Kementerian Keuangan, karena ini kan unit-unitnya adalah counterpart dari Kementerian Keuangan gitu. Memang harus dipilih oleh Ibu Menteri. Kalau saya milih di luar ini boleh nggak? Itu yang nggak ada yang berani jawab. Saya yang jawab, Bu, ini prosesnya kan sudah kita bangun dan setiap step kami laporkan. Kementerian Keuangan sekarang sedang melakukan reformasi birokrasi. Jadi kalau boleh bermohon Bu, sebetulnya kandidat yang 5 itu sudah merupakan kandidat yang terbaik karena prosesnya sudah ada tertulis, kemudian ada soft kompetensi, diakhiri wawancara yang diwawancara oleh tokoh-tokoh. Jadi itu top of the top kata Bapak, itulah gitu ya kalau gitu ya. Terus akhirnya belum diputuskan. Kalau Ibu tidak sesuai, tidak serak dengan kandidat ini, ya kita ulang dari awal Bu. Kemudian beliau pergi ke G20, saya ingat, di Eropa, di Perancis atau di mana, sama Pak Anggito. Malam-malam Pak Anggito telepon saya jam 3:30, hampir subuh kok, itu belum subuh itu. Mas, panggil saya kemana? Mas, Ibu Menteri nih nggak berkenan ini dengan lah. Mohon Pak dijelaskan pada Bu Menteri, karena kalau Bu Menteri memilih di luar skenario yang sudah kita bangun, apa kata orang nanti bahwa kita sedang membangun reformasi birokrasi. Jadi kalau bisa yang itulah gitu. Udah dipilih. Di antara itu kan ADP itu Pak, alternate. ADP itu alternate. Tinggal jadi dengan ADP. ADP belum. Nah, ADP belum, terus berikutnya telepon. Pak Marwanto maunya sampean, apa Bu Menteri menunjuk sampean untuk tugas di ADB. Saya kan deg gitu kan, loh gimana ya ini ya. Tapi kan ini perintah Menteri. Saya sampaikan ke Pak Anggito, saya sih siap. Tapi mohon disampaikan pada Bu Menteri risiko-risiko yang bakal terjadi. Udah, saya sudah ngomong kok. Kan ini prerogatifnya Menteri gitu. Nah, setelah itu udah saya ditugaskan di ADB tahun 2009 Pak, 2009 itu. 2009 ke sana, dan
Saya ada ke Bu Menteri kan. Bu Menteri cuma ngasih pesan-pesan. Saya baru tahu kenapa saya dipilih itu dalam buku wawancara buku saya di The Maestro itu, Pak. Maestro itu bahwa beliau mengatakan bahwa beliau kan punya pengalaman internasional. Iya. Jadi ID itu harus orang melihat ID suatu negara itu adalah orang yang paling dekat dengan Menteri Keuangan. Jadi itu tidak boleh dilupakan gitu. Nah, ini kan input itu yang tidak disampaikan ke pansel sebelumnya tadinya kan, Pak, gitu anunya gitu. Nah, jadi setelah itu saya berangkat ke sana, saya dengan sebuah perasaan pasti akan ada komentar ini. Jadi kalau komentar yang disampaikan Pak Bima itu saya sudah sadar itu bahwa itu pasti akan terjadi. Nah, itu akhirnya yang membuat bahwa proses daripada rekrutmen itu memang untuk posisi-posisi yang strategis, Pak. Itu dari awal betul-betul harus dipastikan pada the top leader, bukan saja pada proses bisnisnya, tapi pada kelompok-kelompok mana yang menurut top leader itu akan diambil. Sebab kalau enggak bisa saja terjadi seperti itu. Tapi alhamdulillah kan ADB itu kan bukan jabatan yang diincar oleh banyak orang gitu, jadi enggak menimbulkan sebuah tragedi lah gitu. Tetapi memang itu catatan bagi kita mungkin yang mudah-mudahan ini untuk melakukan itu. Nah, ini menarik, Pak. Ini saya sampai di sini tadi karena Bapak sebagai ketua harian pelaksana reformasi birokrasi, ceritanya sudah banyak sekali yang ini. Hanya sekarang saya satu pertanyaan singkat sebelum saya nanti ke Badan Supervisi Bank Indonesia. Pertanyaan terakhir nanti, yaitu terkait dengan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan berdasarkan pengalaman dan juga Bapak sebagai ketua pelaksana harian reformasi birokrasi, seberapa Bapak menilai apakah ada catatan terkait dengan pelaksanaan untuk sampai saat ini, Pak? Dan harapan kita ke depannya apakah masih bisa on the right track gitu? Iya. Ini pertanyaan yang sangat bagus nih, Pak Bima, karena begini. Reformasi birokrasi itu sebetulnya sudah dilakukan sejak beberapa menteri sebelumnya. Harus kita akui bahwa pada saat menterinya Bu Sri Mulyani, karena eagerness beliau, karena ketokohan beliau, kemudian kan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan mencuat ke permukaan dan dijadikan semacam prototip dan ikon reformasi birokrasi yang mengakui bukan kita di dalam negeri, malah justru orang-orang luar gitu yang mengakui bahwa the government of Indonesia gitu ya telah berhasil merubah reform aparaturnya dengan contoh di Kementerian Keuangan. Nah, Pak, proses reform itu pasti meninggalkan quote-unquote pengalaman suka dan tidak suka. Yang suka pasti orang-orang yang punya wawasan keluar, yang mementingkan efisiensi dan kemudian kualitas pelayanan itu dijadikan sebuah model untuk keberhasilan aparatur. Tapi yang tidak nyaman adalah orang-orang yang terganggu konversionnya, Pak. Dan itu menurut saya Bu Sri Mulyani sebagai pimpinan Kementerian Keuangan menjadi sangat dominan di situ. Beliau sadar bahwa reform yang saya lakukan gitu, yang dilakukan oleh Menteri Keuangan waktu itu pasti akan mendapatkan tentangan yang luar biasa. Dari mana? Saya bisa menduga pasti dari pajak sama bea cukai waktu itu. Karena pajak dan bea cukai waktu itu institusinya yang sangat kuat gitu ya dan sangat dominan di Kementerian. Yang suka bagaimana? Yang suka yang ingin melihat bahwa Kementerian Keuangan itu tidak silo-silo dan muncul sebagai the treasurer gitu Pak, sebagai Menteri Kementerian Keuangan. Nah itu, dan itu berhasil kita lakukan dengan mengajak semua stakeholder di Kementerian Keuangan itu punya satu tujuan. Nah ini tidak mudah memang gitu ya. Tetapi pengalaman Bu Sri Mulyani di luar dan di dalam, beliau selalu muncul sebagai seorang figur yang reformis, itu menjadi sangat membantu.
Dan satu hal yang pengalaman saya adalah Bu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan yang menggagas reform waktu itu, reform di tahun 2027, itu beliau berani pasang badan, Pak. Pasang badan bagaimana? Kalau ada sesuatu yang mengakibatkan reform ini terganggu, beliau maju. Dan itu sangat kondusif sekali situasinya. Nah, tadi apa sih sebetulnya yang di reform gitu? Pertama kali adalah kelembagaan. Ini kebetulan saja nyambung, Pak. Waktu itu kita ada di 2003 kan ada Undang-Undang 17 mengenai keuangan negara. 2024 ada Undang-Undang nomor 1 mengenai Treasury. Kemudian Undang-Undang 15 mengenai pertanggungjawaban keuangan. Nah, pada saat 2007 itu nampaknya belum siap, Pak. Belum ada sebuah spesifikasi dan pembagian kewenangan sehingga membuat tugas-tugas Kementerian Keuangan itu bisa tercapai dengan sebaik-baiknya, dengan kualitas yang prima. Nah, itulah kemudian yang dilihat. Oleh sebab itu dulu, Pak, ada organisasi yang sangat dominan, kalau Bapak masih ingat, yang namanya Direktorat Jenderal Anggaran, yang lama loh Pak ya, yang lama. Itu kekuasaannya dari budgeting, pelaksanaan, implementing, sampai dengan membuat laporan itu di sana semua. Kalau terjadi pemusatan kekuasaan yang terlalu berlebihan itu tend untuk menyalahgunakan kewenangan. Dan itu terjadi pada saat itu, Pak. Belum lagi pajak dan bea cukai yang waktu itu memang sangat dominan sekali sehingga memberikan warna yang suram lah. Baik kemudian. Jadi trust Kementerian Keuangan pada saat Bu Sri Mulyani masuk itu memang ada di bawah, Pak. 2004-2005 itu kan mulai 2006-2007. Nah, inilah untuk meningkatkan trust itulah kemudian kita harus bangun bisnis proses. SOP itu kita bangun waktu itu lebih dari 10.000 dan itu memberikan kepastian bahwa masyarakat itu dalam mendapatkan layanan dari Kementerian Keuangan itu ada tahapan yang Anda sendiri bisa lihat dan cek. Kalau tidak sesuai dengan SOP, Anda bisa protes dan tanya. Nah, itu yang kemudian sangat mengganggu teman-teman di pajak sama bea cukai kan, Pak. Tapi beruntung bahwa teman-teman yang di pajak bea cukai yang muda itu juga punya semangat yang sama untuk melakukan perubahan. Bisnis proses itu saya kira kunci daripada transparansi yang ada. Sehingga kalau misalnya orang mau bayar pajak harus bagaimana, semuanya termonitor dengan baik. Bagaimana orang mau mengeluarkan barang dari pelabuhan, semuanya dipajang. Waktu itu Pak, ekstrimnya dipajang di kantor-kantor layanan, Pak, itu. Jadi kalau ada orang mendapat layanan tidak seperti itu, dia bisa protes. Nah, inilah yang kemudian mengganggu comfort zone orang-orang yang tidak mau berubah, tapi sekaligus juga mendorong masyarakat yang dilayani itu untuk berubah, Pak. Dan itu perlu keberanian yang luar biasa. Dan pada saat tim reform menghadapi masalah, itu pasti Bu Menteri datang untuk memberikan support yang begitu kuat. Dan bahkan tidak jarang beliau terjun langsung ke lapangan. Nah, ini nanti pada saat terakhir, Pak, pada saat kita membuat grading, Bu Menteri terjun langsung gitu, Pak, waktu itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kemudian penataan sumber daya manusia yang sekarang kita lihat. Zaman dulu nggak ada, Pak, dirjen yang muda-muda itu kan nggak ada, Pak, itu dulu ceritanya nggak ada. Kemudian kita bisa mendapatkan kinerja yang terukur, tidak berdasarkan like and dislike, gitu kan. Sesuatu yang betul-betul baru, Pak. Jadi semuanya tertata rapi. Nah, sekarang satu hal yang cukup menarik kenapa Bu Menteri pasang badan, Pak, ya. Pada saat waktu tahun 2007 itu sangat sensitif sekali. Setiap kali ada perubahan muncul di koran dan bahkan, Pak, pada saat akhirnya kita memberikan remunerasi itu orang fokus ke remunerasi bukan ke perubahan reformnya, Pak. Dan itu yang sangat mengganggu. Tapi Bu Menteri pasang badan. Ya kalau nanti kementerian lembaga mau akan melakukan reformasi, ya tiru Kementerian Keuangan yang melakukan beberapa proses bisnis yang cukup bagus ini. Nah, ini Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, pada saat kita menyusut grading, kan kementerian itu nggak ada grading-gradingan kan, Pak. Jadi kita undang konsultan, kita garap di tim reform. Yang kita grading itu Menteri Keuangan dulu, Pak, yang kita grading. Menteri Keuangan kita grading berdasarkan menteri-menteri keuangan di ASEAN, Pak. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa setelah
menterinya di grading kemudian ke eselon 1. Nah susah kan Pak melakukan grading Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai yang waktu itu sangat kuasa sekali. Jadi kita adakan wawancara khusus dengan Menteri Keuangan, kita tanya, Bu Menteri tugas Menteri Keuangan yang paling utama apa? Menurut Ibu yang Ibu merasa paling penting. Ya APBN. Oke, APBN kan berarti APBN. Ya karena di situ bagian daripada tools utama daripada fiscal policy. Oke, Pak Ibu. Dari bagian APBN yang paling Ibu merasa penting penerimaan negara. Pendapatan negara itu kalau kita nggak cukup, kita defisit dan kita tidak sustainable. Begitu sampai situ kita bisa, Bu, apa Ibu sependapat kalau orang-orang yang memimpin pajak, bea cukai, anggaran yang PNBP ya walaupun anggaran tidak itu mendapatkan rate grading lebih tinggi. Setuju saya. Berdasarkan itu kita kerja Pak semua. Jadi ini mau diadakan rapat LOM gitulah Pak kalau sekarang. Gimana caranya ngomongnya itu? Jadi kita mohon ke Bu Menteri, ya nanti kita bicarakan. Jadi itu dulu hotelnya itu di Bogor Pak, saya ingat. Model yang paling bagus dulu di Bogor. Terus ya bagus waktu itu ya sederhana sih kalau sekarang Pak. Waktu kita mau presentasikan, saya sama Pak Edi nggak ada Bu Menteri. Bu Menteri, ini siapa yang mau menyampaikan? Ya Pak Maranto, kalau nggak Pak Edi. Kalau yang menyampaikan kami, Bu, pasti akan muncul protes yang luar biasa dari para dirjen yang sampai sekarang ini sangat dominan. Waktu itu Dirjen Pajak Pak Darmin, Dirjen Bea Cukai Pak Supriyad. Bukan Pak Agung, Pak Agung ya Pak ya? Pak Agung ya. Oh bukan Pak, masih belum Pak Agung, belum Pak Agung. Pak Agung masih eselon 2 waktu itu. Jadi Anwar Supriyadi bukan. Akhirnya Bu Menteri, Bu, kalau Ibu berkenan Ibu saja Bu, nanti kalau pertanyaan kita yang jawab. Ya sudah. Jadi karena saya membayangkan kalau yang ngomong saya atau Pak Edi, wah pasti para dirjen itu ngomong apa? Dirjen udah bagi-bagi gitu kan. Ibu cuma bicara 10 menit tadi, ini tim reform sudah melakukan ini, kemudian hasilnya seperti ini. Kan gradingnya ada semua. Ada yang masukan tidak setuju atau gimana? Ditunggu nggak ada. Oh jadi nggak ada, jadi setuju ya ini ya? Setuju Pak. Dah selesai ketok dah gitu. Tapi ngerokok itu setelah saya rokok saya denger aja nih. Ini apa ini maunya si keriting ini kan? Ini sama-sama dirjen dapat kepres kok dibeda-bedain ini kan? Ya tapi itu Bu Menteri pasang badan betul bahwa itu sesuai dengan kita. Nah jadi kita sudah punya grading, kita punya penilaian yang 360 derajat yang itu berbeda sekali dengan DP3 waktu itu. Nah sekarang pertanyaannya apakah itu cukup? Saya kira mungkin reform itu kan sangat dinamis Pak. Jadi saya kira tuntutan juga akan semakin banyak. Jadi mana yang kurang saya kira mungkin ada baiknya juga dilakukan stock taking gitu, apa yang terjadi dan apa kebutuhannya. Karena itu kita lakukan pada saat awal Pak. Sebetulnya yang paling urgent itu apa yang kita lakukan dulu. Waktu itu memfokuskan organisasi dulu. Kemudian bisnis proses itu adalah hasil daripada stock taking kita pada waktu itu. Nah kalau sekarang ini memang dirasakan sudah, menurut saya sih sudah cukup bagus sih Pak. Tapi sebuah kebijakan tidak ada yang sempurna menurut saya. Dan saya kira stock taking, evaluasi, review perlu dilakukan. Karena tantangan kita juga sekarang sangat berbeda dengan. Artinya masih ada opportunity for improvement Pak ya? Saya kira iya Pak. Misalnya saja Pak, untuk penunjukan talent pool gitu ya. Talent pool itu kalau zaman dulu kan IT diletakkan di satu bundle of kriteria gitu ya. Tapi apa sekarang juga masih seperti itu? Kalau dulu
bundle of commodity-nya itu kemudian seseorang itu harus loyal, harus memberikan sumbangsih. Mungkin perlu kita lihat apakah itu tetap kita pertahankan ataukah kemudian akan digeser oleh IT tadi misalnya gitu. Saya kira itu Pak.